Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Kadet Mahdi atas nama Muhammad Tanhar, NIT 2342128 dari kelas Teknika 4F. Oke, mohon izin Pak. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan internal lengkap untuk sistem kontrol mesin terbaru di atas kapal. Jadi dalam industri pelayaran modern, sistem kontrol mesin kapal telah mengalami perkembangan signifikan, beralih dari sistem mekanis tradisional ke sistem otomatis yang canggih. Pelatihan internal yang komprehensif untuk kru kapal sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sistem ini dengan aman dan efisien. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengembangan profesional. Oke, jadi untuk tujuan pelatihannya, satu, meningkatkan kompetensi dan keterampilan kru, juga memastikan bahwa semua anggota kru memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem kontrol mesin dan dapat mengoperasikan dengan percaya diri. Yang kedua, keselamatan dan keamanan, mengurangi risiko kecelakaan dan insiden dengan memberikan pelatihan tentang prosedur keselamatan dan penanganan keadaan dengan darurat. Yang ketiga, efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengoperasian dan pemeliharaan. Yang keempat, keputusan terhadap regulasi, memastikan bahwa semua praktik operasional sesuai dengan standar internasional seperti ASN Code, SOLAS, dan STCW. Yang kelima, pengembangan karir, menyediakan jalur pengembangan profesional bagi kru, meningkatkan peluang karir mereka di industri pelayaran, yang juga ruang lingkup pelatihan dan materi pelatihan. Pelatihan ini akan mencakup beberapa modul yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem kontrol mesin terbaru. 1. Pengenalan sistem kontrol mesin, definisi dan fungsi. Memahami apa itu sistem kontrol mesin dan peranannya dalam operasi kapal. Seperti komponen utama, sensor atau tekanan suhu aliran, akuator seperti motor dan katup, PLC atau program logis controller, SCADA, supervisory control and data acquisition. Diagram sistem, memahami diagram alir dan skema sistem kontrol. Yang dua, pengoperasian sistem kontrol. Pertama, interface penggunaan, HMI, cara menggunakan dan menavigasi antarmuka pengguna. Dua, prosedur pengoperasian, langkah-langkah untuk memulai mengoperasikan dan mematikan mesin. Ketiga, pengaturan parameter mengatur kecepatan, tekanan, dan suhu mesin sesuai kebutuhan. Jadi untuk yang ketiga, monitoring dan diagnostik. Sistem monitoring, memahami secara kerja sistem monitoring real time, analisis data, menginterpretasikan data dari sensor dan alarm, troubleshooting, teknik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah umum. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan, jadwal. Pemeliharaan menetapkan jadwal pemeliharaan rutin dan pemeriksaan berkala, juga kalibrasi dan pengujian, prosedur untuk kalibrasi sensor dan pengujian sistem. Lalu perbaikan dan penggantian, teknik untuk melakukan perbaikan sederhana dan menggantikan komponen. Yang kelima, keselamatan dan manajemen risiko protokol. Oke, jadi protokol keselamatan, prosedur keselamatan saat pengoperasian mesin, penanganan keadaan darurat, tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat seperti kebakaran atau kegagalan sistem. Juga simulasi darurat, latihan simulasi untuk mempersiapkan kru menghadapi keadaan darurat. Yang keenam, regulasi dan standar internasional, atau yang pertama ASN Code, memahami pentingnya sistem manajemen keselamatan, SOLAS, standar keselamatan di laut dan bagaimana sistem kontrol mesin berkontribusi, STCW, persyaratan pelatihan untuk sertifikasi untuk kru kapal. Yang ketujuh, efisiensi energi dan pengurangan emisi. Pertama, praktis ramah lingkungan, teknik untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Teknologi terbaru, pengenalan terhadap teknologi baru seperti scrubber dan sistem pengelolaan limbah.
Jadi untuk metode pelatihan akan dilakukan dengan berbagai metode untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Kelas teori, sesi pengajaran di kelas dengan presentasi dan diskusi. Simulasi, menggunakan simulator untuk memberikan pengalaman praktis dalam pengoperasian sistem kontrol. Praktik langsung, pelatihan di kapal dengan supervisi instruktur berpengalaman. E-learning, modul online untuk pembelajaran mandiri dan akses ke materi tambahan. Studi kasus, analisis insiden nyata untuk memahami kesalahan dan pencegahan. Evaluasi dan ujian tertulis dan praktis untuk menilai pemahaman peserta. Jadi untuk sasaran peserta, pelatihan ini ditunjukkan untuk pertama operator kapal, teknisi dan insinyur yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan mesin, juga kepala mesin dan asisten, personal yang memimpin tim operasional terkait mesin, kru terkait, anggota kru yang terlibat dalam pengoperasian dan keselamatan kapal, manajer, keselamatan personel yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kepatuhan regulasi. Untuk kualifikasi instruktur pelatihan harus memiliki pengalaman praktis. Pengalaman ini di bidang teknik perkapalan dan sistem kontrol mesin. Kualifikasi akademis, gelar ini gelar di bidang teknik atau disiplin terkait. Juga kemampuan mengajar, keterampilan dalam menyampaikan materi secara efektif dan interaktif. Jadi untuk saran dan prasarana pelatihan akan dilaksanakan di fasilitas yang dilengkapi dengan pertama ruang kelas, dilengkapi dengan peralatan multimedia untuk presentasi, juga simulator kontrol mesin untuk pelatihan praktis, juga peralatan onboard, akses ke mesin dan sistem kontrol di atas kapal untuk pelatihan langsung, juga modul pelatihan, materi cetak dan digital untuk mendukung pembelajaran. Untuk penilaian dan sertifikasi, evaluasi berkelanjutan, penilaian dilakukan sepanjang pelatihan untuk mengukur kemajuan peserta. Sertifikasi, peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan menerima sertifikat sebagai bukti kompetensi. Untuk dokumentasi, catatan pelatihan untuk kepatuhan terhadap regulasi dan audit. Untuk tindak lanjut dan pengembangan berkelanjutan, pelatihan lanjutan, program pelatihan lanjutan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi kerja, penilaian berkala terhadap kinerja kru di lapangan. Pembaruan materi pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Manfaat pelatihan, keselamatan yang ditingkatkan, mengurangi risiko kecelakaan dan insiden maut, juga kinerja mesin yang optimal atau meningkatkan efisiensi dan umur mesin. Lalu kepatuhan regulasi, memastikan semua praktik sesuai dengan standar internasional. Pengembangan profesional, meningkatkan keterampilan dan peluang karir kru. Jadi kesimpulannya adalah pelatihan internal untuk sistem kontrol mesin terbaru di atas kapal adalah investasi penting untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi kapal. Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, pelatihan ini akan menghasilkan kru yang terampil dan siap menghadapi tantangan teknologi modern di industri pelayaran. Melalui pelatihan yang efektif, perusahaan pelayaran dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar keselamatan dan regulasi tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang operasi mereka. Saya pikir sekian. Terima kasih Pak.